Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hasim dari jurusan Ekonomi Syariah G. Semester 1. Di sini saya akan menerangkan atau berpresentasi konstitusi. Yang pertama, nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi adalah yang pertama secara etimologi dalam bahasa Perancis adalah membentuk. Yang dimaksud membentuk di sini yaitu membentuk suatu negara dan mengandung permulaan dari segala peraturan yang mengenai suatu negara, dan dari kata lain permulaan dari segala peraturan negara. Dan dari menurut para ahli, yaitu konstitusi merupakan kerangka negara yang diorganisasikan dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang permanen, yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga permanen tersebut. Menurut C.F. Strong, yaitu menyamakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar. Konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Dan di sini bukti bahwa konstitusi proklamasi mempunyai rumusan norma fundamental dan aturan-aturan dasar yang paling autentik. Dan selanjutnya 4 pokok pikiran sebagai turunan prinsip Pancasila. 4 pokok pikiran tersebut ialah yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang keempat, terakhir, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mewujudkan 4 pokok pikiran tersebut, pembukaan konstitusi proklamasi menggariskan 4 fungsi negara. Dan 4 fungsi negara tersebut tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna 4 pokok fungsi negara yaitu pancaran dari keyakinan filsafat, keyakinan histori, keyakinan religius, dan misi suci yang harus menjiwai seluruh pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan selanjutnya, teori dan konsep konstitusi. Dalam teori dan konsep konstitusi ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, hakikat konstitusi. Yang kedua, sifat-sifat konstitusi. Yang ketiga, fungsi dan bentuk konstitusi. Hakikat konstitusi tidak jauh dari yang pertama tadi. Secara etimologi, konstitusi berarti membentuk atau perbentukan yang berasal dari kata kerja constituer bahasa Prancis. Sedangkan di Indonesia menggunakan undang-undang dasar seperti grondwet yang telah digunakan dalam bahasa Belanda. Konstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan selanjutnya, sifat-sifat konstitusi. Yang pertama, sifat luwes atau kaku. Sedangkan untuk undang-undang yang dikenal kaku, prosedur perubahannya dapat dilakukan oleh sebagai berikut. Yang pertama, oleh lembaga legislatif, dan yang kedua oleh rakyat secara langsung, yang ketiga oleh utusan negara ketatanegaraan.
Selanjutnya sifat konstitusi formil atau material. Sifat dari konstitusi formil dan material ini sering diidentikan dengan Undang-Undang Dasar. Kesalahan ini disebabkan antara lain pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki semua aturan hukum dibuat dalam bentuk yang tertulis dengan maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Yang selanjutnya sifat tertulis atau tak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang, sedangkan hukum dasar tak tertulis biasanya disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Dan selanjutnya adalah fungsi dan bentuk konstitusi. Bila dilihat dari fungsinya, maka konstitusi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsinya membatasi kekuasaan negara dan menentukan perbatasan atau pembatasan terhadap kekuasaan. Yang kedua, memberikan legitimasi dan instrumen terhadap kekuasaan pemerintah. Dan selanjutnya bentuk konstitusi. Konstitusi negara dibagi menjadi dua bentuk, yakni secara vertikal dan horizontal. Yakni secara vertikal terdiri dari konstitusi unitaris, konstitusi federalistik, dan konstitusi konfederalistik. Dan secara horizontal terdiri dari fungsi lembaga-lembaga yang tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Jika kurang bisa ditambah di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.